Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Setio Pamuji dalam sharing kepenulisan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat judul dan pembukaan opini di media massa atau koran yang menarik. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa ada ratusan tulisan opini yang masuk ke redaktur, terutama untuk koran nasional, sehingga mereka tidak sempat untuk membaca keseluruhan tulisan kita. Jadi hal pertama yang dinilai mereka adalah judul dan pembukaan itu sendiri. Penting kiranya bagaimana kita membuat judul dan pembukaan ini yang menarik redaktur sehingga dibaca keseluruhan dan bisa dimuat di media massa atau koran. Dan teman-teman juga bisa berpartisipasi langsung dengan cara mempraktekkan atau membuat judul dan pembukaan di komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng sehingga ada hasil langsung dan teman-teman terbiasa untuk membuat judul dan pembukaan yang menarik. Oke, langsung saja kita awali dengan skema tulisan ini supaya teman-teman tergambar bagaimana bentuk tulisan itu sendiri berbentuk seperti piramida terbalik. Jadi dari atas itu terlihat besar, kemudian mengerucut ke analisa dan mengerucut tajam pada kesimpulan. Begitupun tulisan kita bahas di sini. Kita buat bagaimana pembukaan ini menarik. Oke, next. Pertama di judul ya. Di judul ini ada 3 hal penting, jangan sampai terlewatkan. Yang pertama adalah gunakan kalimat aktif. Jangan gunakan kalimat pasif. Semisal membumikan, bukan dibumikan. Menyoal, bukan disoal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tulis singkat dan padat. Bukan hanya diisi, tapi juga terlebih lagi di judul ya. Di judul ini harus menggunakan kalimat yang benar-benar efektif. Selanjutnya ada pemilihan kata atau diksi. Nah, ini berkaitan dengan bahasa-bahasa ilmiah populer. Lebih bagus lagi timbulkan hal penasaran atau ada tanda tanya bagi pembaca. Nah, itu menarik. Bagaimana menarik pembaca supaya suka atau sampai habis membaca tulisan kita. Oke, next. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Jadi seperti ini. Ada beberapa tulisan saya yang dimuat di Duta Masyarakat, Kompas, dan Radar Surabaya. Yang pertama adalah sandera kebebasan dalam RUU Ormas. Nah ini, sandera kebebasan. Apa itu sandera kebebasan? Nah ini menimbulkan tanda tanya. Oke, next. Pendidikan dalam RUU PT. Nah di sini sebelumnya judul yang saya kirim itu adalah pendidikan dalam bingkai RUU PT. Dimuat di Kompas, akan tetapi kata bingkai ini dihilangkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kalimat efektif, singkat, dan padat tersebut.
Oke, selanjutnya menyoal renegosiasi kontrak tambang. Bahasa-bahasa menyoal, renegosiasi, atau bahasa-bahasa populer lainnya harus teman-teman perbanyak, kuasai. Dan ini caranya adalah dengan banyak-banyak teman-teman membaca media massa atau koran, sehingga inputnya semakin banyak. Oke, next. Setelah judul kita lanjut ke pembukaan. Dalam pembukaan itu setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni bridge dan main idea atau ide pokok ya. Bridge ini berfungsi untuk menjembatani bagaimana mengarahkan ke ide pokok. Kalau boleh saya gambarkan jadi seperti ini ya. Bridge ini ada tanda panah menuju ke ide pokok. Nah, dalam bridge sendiri itu apa? Bridge itu ada banyak hal. Kita bisa memasukkan quote dari orang-orang penting biasanya, atau juga kita dalam bridge itu memasukkan hal-hal yang general. Jadi gambaran besarnya di situ. Nah, di sini bridge. Kemudian di sini ada ide pokoknya. Oke, next kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Nah, ini tulisan yang dimuat di koran jurnal nasional. Kita bahas. Akhir-akhir ini, dunia pendidikan menjadi topik pembahasan aktual. Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, terkait kurikulum baru 2013 menjadi polemik dalam masyarakat. Tak sedikit setuju dengan kebijakan tersebut, namun juga banyak yang menolak. Rasanya terlalu dini jika menjustifikasi kurikulum tersebut secara cepat, apalagi parsial. Nah, di sini ini adalah bridge. Jadi saya ambil pada kesempatan ini adalah ke general. Jadi kita tidak membela kanan atau kiri. Jadi ini adalah ulasan global, general, yang mengantarkan kepada ide pokok besar, yakni pandangan yang komprehensif perlu digunakan sebagai pisau analisis. Nah, ide pokok ini selanjutnya nanti akan berkaitan dengan paragraf-paragraf berikutnya. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan bridge dan ide pokok. Terima kasih. Pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita akan bahas kembali tentang bagaimana membuat analisa yang tajam, analisa yang menarik, bagaimana menaruh sebuah teori-teori, kemudian kita bandingkan dengan kenyataan, mana yang seharusnya dan senyatanya kita bahas next video ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.